Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikum ad-dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala ar-rasul khairun nasi anfa'uhum lin-nasi. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jemaah Jummah rahimakumullah, pertama-tama dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika kita bertakwa kepada Allah. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada bertakwa kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jummah yang berbahagia, kita patut bersyukur kita mendapatkan hidayah dari Allah, bisa berislam, beragama Islam, beriman kepada Allah, dan semua dasar-dasar iman kita imani. Kita sudah melaksanakan semua ibadah-ibadah maghfirah dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat, dengan tidak pernah mungkin ketinggalan sekalipun. Tapi apakah itu cukup bagi kita disebut sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa? Allah mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tapi dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Apakah kita dengan ibadah kita setiap hari kita lakukan sudah bermanfaat bagi orang lain? Kita sudah melakukan satu pekerjaan yang bermanfaat bagi kita. Kita punya profesi bermanfaat bagi kita, keluarga kita. Apakah sudah bermanfaat bagi orang lain? Kita punya profesi guru. Apakah guru itu bermanfaat bagi orang lain? Kita kiai atau alim, sudahkah kita mu'alim terhadap orang lain? Kita sebagai polisi, sudahkah bermanfaat bagi orang lain, atau itu hanya sekedar bermanfaat bagi diri kita sendiri? Bahkan hanya mengumpulkan harta benda yang bersifat sementara di dunia ini. Maka kita harus meningkat lebih dari itu. Takwa kita sebagai orang yang muttaqin itu hanya sebagai dasar saja dalam beragama. Lebih jauh dari itu, kita harus bisa menjadi orang yang paling bermanfaat di dalam masyarakat. Tadi saya katakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita bisa mengambil petuah dari Imam Al-Ghazali mengatakan begini, wal insanu salasatun, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Wahituha yang pertama,
mithluhu mithlul ghidai la yustaghna anhu. Yang pertama digolongkan sebagai kelompok manusia yang diperumpamakan sebagai satu kebutuhan primer, makanan, di mana manusia tidak yustaghna, tidak bisa berpaling dari makanan. Manusia pasti membutuhkan makanan untuk menguatkan tubuhnya, menyehatkan tubuhnya. Maka kita juga harus seperti itu. Kita dibutuhkan orang lain. Buatlah orang lain tidak akan bisa menjadi sempurna kalau tidak ada kita. Masyarakat tidak akan menjadi masyarakat yang baik kalau tidak ada kita. Itu namanya la yustaghna anhu. Keberadaan kita selalu dinanti. Itu kelompok yang pertama. Kita harus berusaha untuk menjadi seperti itu. Jemaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, mithluhu mithlud dawai yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Perumpamaan yang kedua manusia adalah seperti obat. Obat ini memang dibutuhkan oleh orang, tapi orang yang sakit, yaitu fi waqtin, dalam satu waktu yang lain tidak dibutuhkan karena sudah sembuh. Ini juga baik. Jadi karena profesi kita tidak bisa mencakup semua segi kehidupan, kita punya profesi yang sebagian dibutuhkan oleh orang, yang sebagian lagi dikerjakan oleh orang lain, sebagian lagi dikerjakan oleh orang lain. Maka keberadaan kita terkadang dibutuhkan, tapi terkadang juga tidak dibutuhkan. Ini yang kedua, kita juga berusaha untuk menjadi kelompok yang itu. Tapi jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga. Apa itu? Wa thalithuha mithluhu mithlud da'i la yuhtaju ilaihi qattu, yaitu kelompok yang diperumpamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai penyakit. Manusia-manusia yang hanya menjadi penyakit, yang tidak dibutuhkan keberadaannya oleh siapapun. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Keberadaan kita itu malah menjadi onar di dalam masyarakat, menjadi yang tidak dibutuhkan. Seandainya kita ada, itu malah masyarakat itu menjadi tidak tentram, misalnya tidak bahagia. Kita ada keluarga malah tidak menjadi bahagia. Jangan sampai menjadi seperti itu. Karena itulah kita harus menjadi kelompok yang kedua, atau paling tidak kita menjadi kelompok yang pertama. Karena kita sudah punya dasar iman, sudah punya dasar Islam. Nah, itu kita tingkatkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Khairun nasi, tadi kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.